Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Tidak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin matiin ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati, malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus. Mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing.
Ini yang disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri nggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor. Itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja nggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan nggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya.
Ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir. Tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta, wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa?
Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita, sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam, bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini.
Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah." Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, "Ya Rasul, kok gampang betul?" Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua. Kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat. Nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labaik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya, iya, masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana Mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, Mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai.
Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Ma salakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau nggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyaduaan, asyaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi tentu jangan lupa syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Solat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Solat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis qudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridhonya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.